Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya ada satu unit motor Honda Beat digital ya, Beat Eco. Di sini permasalahannya berisik ya. Suaranya berisik, entah ini dari bagian mesin bagian depan atau bagian tengah atau di bagian area CVT ya. Jadi langsung saja kita coba nyalakan dulu kronologi suaranya seperti apa. Nanti kita analisa ya, cara pengecekannya seperti apa. Kita perkecil. Kira-kira kronologis suara permasalahannya berpusat dari mana. Kita coba nyalakan. Oh. Nih, ya bisa teman-teman dengarkan nih. Kronologi suaranya ini posisi stasioner, posisi langsam. Suaranya agak ngerelek ya. Kita coba naikkan RPM. Coba gas. Gas, bos. Kencang-kencang keras. Lagi, kencang-kencang. Kita lihat, kita dengarkan dari sebelah sini. Pendek. Ya, saat posisi langsam, saat posisi stasioner tidak begitu terdengar parah ya, ada sedikit ngelitrik dan ada sedikit bunyi tak. Kalau dari sini lebih jelas terdengar suaranya ya. Jadi kita cek bertahap, kita perkecil permasalahannya kira-kira ada di bagian mana. Pertama kita buka di bagian area CVT dulu ya, kita buka di bagian area CVT. Kita lepas. Nah, ini udah nggak ada baut satu nih, nggak ada bautnya satu. Nah, untuk buka di bagian sini, kalau misalkan sudah beberapa kali dibuka, ini akan mudah. Kalau misalkan belum pernah dibuka, ini akan kesusahan di bagian sininya nih, bosing, dan di sini ada bosing. Biasanya macet berkarat. Ini mudah-mudahan enggak. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bosing di bagian sini ini enggak macet, tidak berkarat nih. Tuh ya. Ini sudah kena, ini bosing yang ada di sini nih yang macet berarti. Nih. Ini bisa dicungkil, di sini ada tempat cungkilannya nih. Nah, di sini bisa dicungkil, dek sendok ban motor. Ya, bisa dicungkil dari sini. Congkel ya ini. Terus up. Nah, tuh ini macet nih, kita zoom dulu, kita lihatkan nih sebelah sini yang macet, kalau ini enggak. Ini yang bikin susah untuk dicabut di bagian bak CVT nya. Nah, setelah kayak gini ya, untuk memperkecil kronologi suara, kita perkecil suaranya berpusat dari mana. Kita lepas dulu di bagian puli sekundari dan puli primary, atau puli bagian depan dan puli bagian belakang.
apakah suaranya berpusat dari area CVT ataukah berpusat dari mesin, ya, mesin bagian depan dan tengah. Ini bisa kita lepas semua. Jika suaranya tidak hilang, berarti permasalahan di bagian mesin, di bagian mesin bagian depan atau di bagian kipas. Dari sebelah sana biasanya bosing kipasnya sudah longgar, bisa jadi, ya. Jadi kita perkecil dari sini dulu. Kita buka di bagian puli depan. Nah, segini. Di bagian sealnya juga bocor. Nih, tapi kalau bocor tidak mengakibatkan suara kasar, ya. Tidak. Paling di performa doang. Nah, segini juga ini sudah ketahuan. Jika dinyalakan sudah ketahuan. Sedangkan kalau dilepas puli bagian depan, puli belakang tidak akan bergerak saat posisi motor menyala. Nah, saya kira segini cukup dulu, ya. Kita coba nyalakan. Dites. Nah, masih ada. Setelah di bagian sini dibuka, bagian puli depan ini sudah dilepas kayak gini, ya. Otomatis untuk di bagian area CVT, rumah roller, puli sekundari, dan di bagian gigi rasio ini tidak ada pergerakan sama sekali, ya. Berarti untuk sementara di bagian sini tidak ada masalah, ya. Untuk sementara. Nanti kita lihat lagi setelah motor ini sudah tidak berisik di bagian mesinnya, baru kita bisa bertahap kita cek di bagian area sini. Untuk sementara kita tidak fokus ke bagian sini dulu, karena saat kita lepas di bagian area CVT di sini, lebih tepatnya di bagian rumah roller di sini dilepas, tidak ada pergerakan untuk ke bagian sini. Ini suaranya masih ada. Berarti permasalahannya untuk sementara di bagian CVT tidak ada masalah. Untuk sementara, ya. Kita fokus ke bagian mesin dulu nih, bagian depan. Entah itu di bagian kipas bisa jadi bosingnya sudah longgar di bagian kipas, bisa jadi juga suaranya berisik seperti ini, ya. Kita coba cek. Obeng deh. Oh, 10. Apa? Teh. Sambungan sok dek. Mau 10 teh. Untuk di bagian sininya ada klip penahan kabel, kita lepas dulu. Bisa dari konektor di bagian dalam, kita lepas dari sini. Kita buka di bagian kipas nih.
bareng pin. Bisa jadi olian meren. Padahal motor ngora ya. Iya dek. Tang deh. Nah, ini setelah lepas kayak gini, biasanya nih di bagian sini nih, di bagian bosingnya nih, yang sudah kendor. Tapi untuk sementara ini masih kuku, tidak ada masalah. Kita coba nyalakan lagi. Apakah suaranya masih berisik? Nah. Oh, ada suara tik 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 tik. Apakah dari knalpot? Pehan Pak. Nih. Kalau misalkan dari saringan knalpot dipukul kayak gini akan bunyi nih. Ting 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 ting. Tapi nggak ada ya. Ini fix permasalahannya di bagian mesin depan. Ya, kita cek di bagian oli. Nah, kayak gini. Nah, oli ini kurang. Ya, olinya kurang. Bahkan bisa jadi tidak ada olinya ini. Karena saat kita masukkan kayak gini, klek, seharusnya nyampe ke sini nih. Olinya biasanya segini. Tapi saat kita coba nih kayak gini, klek, tanpa harus diputar dimasukkan. Tuh, cuman ada sedikit di atas. Tuh, cuman ada sedikit. Ya. Cuman ada sedikit olinya. Kita coba buka oli. Kita lihat oli. Olinya pesat. Nih, ya. Jika olinya kering, ini pasti ya, ini pasti ada yang haus diakibatkan oleh oli kering. Ya. Buka-buka. Diakibatkan oli sedikit, pasti ada yang lemah. Karena seharusnya komponen terlumasi oleh oli tidak terlumasi oleh oli. Pasti ada efeknya, ada sebab dan akibatnya. Jika sampai kekeringan oli, bisa jadi di bagian sepatu klep kena, bisa jadi di bagian rocker armnya kena, sepatu klep atau rocker arm. Oli tidak begitu kering ya, masih ada sekitaran setengah liter atau 500 mili ya, begini. Nah, berarti ini permasalahannya bukan di bagian oli. Segini masih ada. Kalau oli segini tidak menimbulkan suara berisik. Nah, kita handy. Kita lihat dari kondisi motornya. Nih, motor ini belum begitu lama ya, masih muda, masuknya masih muda kayak gini. Jika di bagian oli rutin ganti oli, kemungkinan di bagian mesin tidak begitu fatal ya, kemungkinan. Cuman biasanya nih motor kondisi seperti ini biasanya yang pertama lemah biasanya di bagian tonjokan keteng, biasanya ya di bagian tonjokan keteng. Jika di bagian oli rutin ganti oli ya, secara prosedur penggantian oli beberapa, misalkan 2 bulan sekali atau sebulan sekali atau 3000 km sekali ganti oli ya. Biasanya yang mulai haus, yang pertama kali mulai bermasalah itu di bagian tonjokan keteng biasanya ya, untuk di bagian mesin depan. Baiklah, kita lanjut ke pengecekan ya, Ini kita buka bagian ini dulu, bagian joknya kita buka. Di sini juga nih pampel ini bekas diganti tuh, pampelnya tuh K44. Oh, lain buka yuk. Kita buka dulu di bagian sini ya.
Nanti kita akan selalu update apanya yang bermasalah, suara berisik seperti tadi. Kira-kira permasalahannya di bagian mana, ya. Jadi videonya kita skip, ya, karena untuk proses pembukaan nanti teman-teman bosan lihatnya lama, ya. Kita langsung ke pusat-pusat intinya saja, permasalahannya saja, kronologisnya, permasalahannya berpusat dari mana kita kasih tahu nanti. Ya, kita skip. Nah, di sini nih ya. Ini sudah kita buka di bagian sini nih, tuh, ya. Untuk pengecekan di bagian sini nih kayak gini nih. Nih ya. Nih. Los 500.000. Tekan kayak gini, pelan-pelan dipukul nih. Mas ke lantai nih. Pelan-pelan aja kayak gini tuh. Tek, tek, tek. Untuk menentukan ini rusak apa tidak, nih kayak gini. Tuh. Tuh. Oh, ya. Tuh. Ini seharusnya saat kita pukul pelan kayak gini, ini tidak boleh naik, selalu menekan, kukuh ya. Setelah dia nonjol, klek, dia tidak boleh, walaupun kita pukul begitu keras, dia tidak boleh masuk ke dalam. Terkecuali di bagian sini kita puter, baru dia bisa masuk ke bagian dalam. Set. Ya, untuk penyetelan di bagian sini, syaratnya diputer kayak gini, diputer di sini. Ya, dia baru bisa naik ke atas kayak gini. Tapi kalau misalkan ini tidak diputar kayak gini, tidak diputar di bagian sini, ya. Obeng dek. Ya, Obeng ke gepeng. Nih. Nuletik ya, yang kana ieu. Gunting ta. Woi, bukan, woi. Nih, mulai sak barang kin mah gua muter. Obeng gepeng cilik. Nah, di sini. Nih syaratnya ini harus bisa naik, ya, bisa naik terkecuali diputar di sini. Nih. Nah, kayak gini. Nih. Tuh. Ini baru bisa naik. Tapi saat ini keluar semua, klep, nih kita keluar semua nih. Nah, kayak gini. Ini dipukul kayak gini, ya. Dipukul kayak gini nih. Walaupun keras, dipukul sekeras mungkin, misalkan ya. Ini tidak akan sampai bisa masuk ke dalam, ya. Tidak akan bisa masuk ke dalam. Sedangkan untuk kasus ini, tonjokan keteng yang ini nih, kita pukul pelan-pelan aja kayak gini. Nih. Tuh. Dia bisa masuk ke dalam. Ya. Berarti ini menandakan di bagian tonjokan keteng ini bermasalah. Ya, bermasalah. Tuh, ini rusak. Kita vonis langsung rusak di bagian sini, ya. Kenapa ini bisa timbul suara berisik? Nih, saat ini kan rantai keteng, menekan fungsinya yaitu menekan rantai keteng supaya tetap pada posisi normalnya, rantai keteng kencang. Sedangkan ini tertekan kayak gini, ya, kencang kayak gini. Saat mesin berputar kencang, dia akan tertekan ke dalam oleh rantai keteng, ya, oleh putar mesin yang begitu kencang. Ini akan masuk ke dalam dan mengakibatkan rantai keteng menjadi kendor. Ini akibatnya nanti fatal, bisa jadi loncat di bagian gigi sindrik atau rantai ketengnya loncat, mengakibatkan rubahnya top timing pada rantai keteng. Bisa jadi nanti resikonya bentrok antara seher dan klep, ya, bisa jadi bentrok. Nah, untuk pengecekan di bagian sini, pengetesan di bagian sini, kita pasang throttle body, pasang lagi throttle body, lalu kita coba nyalakan, ditekan di sini pakai kunci T atau gimana, tekan, ya. Kenapa kita harus buka throttle body dulu? Karena di sini ada pelindungnya, atumnya, nih plastiknya. Mana plastik tadi? 17. Mana tadi kita tutup, nak? Plastik, nak? Iya, atumnya ya. Nih, coba. Nah, ini. Kenapa kita harus buka ini? Karena di sininya nih. Ojol kena audit. Ojol kena audit. Nah, karena di sininya tertutup oleh atum ini. Jadi kita lepas dulu di bagian atumnya, plastiknya nih. Lanjut kita pasang throttle body. Nah, untuk pemasangan throttle body dan olinya kita masukin lagi. Kan nanti ini mau dinyalakan. Videonya
kita skip untuk pemasangan throttle body dan oli, pemasukan oli. Nah, ini ya sudah kita pasang nih. Throttle body sudah kita pasang, cuman untuk di bagian plastiknya belum kita pasang ya, untuk kita memponis dulu permasalahannya apakah di bagian tonjokan ketengnya juga ini bermasalah. Tapi untuk di bagian tonjokan keteng ini jelas bermasalah, ini wajib diganti kalau sudah kayak gini ya. Sudah dicek kayak tadi, ini bisa masuk ke dalam, ini wajib diganti, nanti resikonya berbahaya ya. Ini wajib kita ganti. Nah, untuk memponis permasalahannya di bagian rantai keteng atau bukan, nih kayak gini nih, kunci T nih. Ya, kita tekan pakai kunci T, jangan dulu. Kita tekan pakai kunci T kayak gini ya. Ini jika dinyalakan, kalau misalkan permasalahannya di bagian rantai keteng ya, ini suaranya akan tidak terdengar, akan senyap, akan lembut lagi. Tapi jika masih bunyi, berarti permasalahannya ada komponen yang lain selain rantai keteng ya. Tapi di sini juga tonjokan ketengnya sudah mengalami keausan, sudah mengalami, bukan aus, sudah lemah ya, tonjokan ketengnya sudah lemah. Sebelum nanti terjadi kerusakan lagi, antisipasi tonjokan keteng wajib diganti ya, karena sudah terlihat dicek secara fisiknya permasalahannya di bagian tonjokan keteng bermasalah ya, sudah lemah. Nah, kita tekan pakai manual kayak gini, kita coba nyalakan. Nah, nggak digas, gas. Nah, bisa teman-teman dengarkan nih suaranya. Ini jangan sampai kendor nih. Kalau kendor ini bisa-bisa rantai keteng loncat. Nih, tuh. Untuk suara yang berisik tak 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 ini sudah tidak ada ya. Sudah hilang. Cuman ada suara sedikit ngelitrik. Tik 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 tik. Coba digas Met. Tuh, ada tik tik tik. Tik 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 tik. Nah, tuh. Nah, ini kemungkinan di bagian celak klep sudah terlalu renggang. Ini harus pengecekan ke bagian depan. Kita setel ulang lagi di bagian klep ya. Nah, kita setel di bagian klep. Kemungkinan di bagian klepnya juga celahnya sudah renggang nih. Sudah ada perubahan celak klep. Jadi kita setel ulang di bagian klep. Nah, untuk di bagian sini, ini kita ganti dulu, kita pasang dengan yang baru tonjokan ketengnya ya. Sekali lagi kita ulangi bahwa tonjokan keteng ini sudah ketahuan dari segi fisiknya, pengecekan secara fisiknya ini sudah mengalami lemah. Jika ini dipaksakan dipasang dalam jangka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini akan lebih parah lagi ya. Nanti akan mengakibatkan loncat di bagian rantai keteng dan timbul suara berisik yang sangat parah lagi. Resikonya fatal ya. Ini wajib ganti dulu ini. Ya, videonya kita skip lagi. Ya, kita buka di bagian klep nih, kita setel ulang di bagian klep, buka. Nah ya, kita ini nih, kita buka di bagian sini, sudah kita buka, kita setel ulang. Untuk di bagian sini nih, untuk di bagian tonjokan keteng ini sudah kita ganti dengan yang baru tuh ya. Lanjut kita setel klep. Kita pada cari titik TMA nya. Ini tidak terlihat, sudah karat. Nah, ini titik TMA nya. Oke. Nih, ini titik TMA nya nih. Ya. Ini untuk
penyetelan klep di sini pada posisi titik TMA, titik mati bagian atas menandakan piston pada posisi di bagian titik mati atas di bagian atas. Nah, dan dipastikan noken as pada posisi netral. Kita lihat. 2000-an izin. Nih, di mana noken as pada posisi netral. Tuh. Ya. Noken as pada posisi netral. Lanjut bisa kita setel di bagian klep. Nah, untuk sementara di bagian klepnya opat. Dan sorokan. Untuk sementara di bagian klepnya ini celah klepnya terlalu longgar nih. Jadi kita setel ya. Apakah rocker armnya bermasalah? Kalau ngerti baru pernah baik. Itu. Ngerti. Rocker arm tidak bermasalah, rocker arm. Nah, untuk sementara kita setel di bagian klep dulu. Puller deh 0,5. Untuk yang in kita kasih 0,5 dulu. Apa ada yang mesti dimasakkan tadi mau kira-kira suci kayak dilukan ya doang. Ceklan ya. Woi. Ini kuncinya mana? Cek air. Baca kemarin dia pengen kita juta, terus lebaran lagi cokot ceng lebaran nang Papua ya. Cek kawan. Ayo bae dalam buka. Bisa ayo bilang ke biru. Yang in kita kasih 0 cula. Kita ada dalam pemerintahan ke kantor lebaran Papua. Motor mandi bahasa. Sampai ku hai, sebut nah. Berat lah. Tapi enggak ada. Ayah bayar rezeki Gusti ya, dia rezeki anak soleh. Soleh ya. Kalian lihat deh, masih terlalu renggang. Baru tas syarat Jumat, awasi terus. Ya, bapak enam. Nah, ini kita yang in kita kasih 0,5, yang egg kita kasih 0,10. Yang egg kita kasih 0,10. Manu barang. 0,10. Masukin deh. Dobronya. Coba tarik kenceng tuh. Kenceng rada. Wes, ceklan. Iya. Woi, jangan bayar kana. Woi, jangan bayar kana. Jangan bayar kana macet. Wih, merak-merak boy. Atau gerak ditep. Dobro tak? Ya, dijaret. Jadi ada maksud ya. Tariknya ngeteng boy. Nih untuk yang in 0,5 dan egg 0,10 ini seharusnya ya saat dinyalakan ini mesinnya lembut ya, tidak berisik seharusnya untuk setelan klep segini. Nah, kita pasang dulu bautnya.
maghrib lah, udah mereka balik. Atau kita santap, kita santap. Nah, ya. Ini sudah kita pasang. Ya, tonjokan keteng sudah diganti. Klep sudah kita standarkan setelannya. Ya, iya kencengan lada ya. Ya, sudah kita standarkan. Jika suaranya masih berisik, ya. Jika suaranya masih berisik, berarti permasalahannya bisa jadi di bagian piston sudah longgar, bisa jadi di bagian bearing noken as sudah bermasalah, dan bisa jadi setang sehernya sudah kena, dan bisa jadi bearing kruk as sudah kena. Ya, jika suaranya masih berisik antara bearing kruk as, setang seher, piston sudah longgar kepada boringnya, dan di bagian noken as atau di bagian bearingnya, ya, di bagian dalam. Kita coba nyalakan. Nah, masih ada. Ya, untuk di bagian klep ini suaranya sudah lembut di bagian klep. Berarti ini tidak ada lagi permasalahannya antara di bagian dalam, antara di bagian setang seher atau di bagian bearing kruk as, atau di bagian noken as atau di bagian bearing noken asnya sudah bermasalah, atau di bagian seher atau di bagian piston sehernya dengan boring sudah longgar. Ya, bisa jadi. Walaupun di bagian kondisi motor tidak berasap, ya. Karena sebelumnya ini kurang tahu juga apakah pernah mungkin kehabisan oli, mungkin ya sebelumnya apakah pernah kehabisan oli, ya. Jika pernah kehabisan oli, bisa jadi di bagian seher, di bagian pistonnya sudah longgar, ya, atau ada goresan-goresan di bagian boring dan di bagian pistonnya, ya. Lagi pula motor ini kita dapat informasi dari yang punya motor, motornya baru dapat beli, ya, jadi tidak tahu sebelumnya perawatannya seperti apa. Nih, ya, setelah kita cek secara bertahap, ya. Kita tadinya penasaran di bagian noken as nih. Kita tinggikan tripodnya. Tadinya kita penasaran di bagian noken as, di bagian bearingnya. Takutnya biasanya suara seperti itu bearing ininya nih, pelornya sudah ngumpul. Intinya di bagian bearing noken as sudah rusak biasanya. Setelah kita cek di bagian noken as, ini masih mulus. Bearing yang kecil, bearing yang besar masih mulus kondisinya, ya. Dan di bagian rocker arm pun di sini. Nih. Di bagian rocker arm pun, di bagian rollernya ini masih bagus, ya. Masih bagus. Tidak ada spasi ke bawah dan ke atasnya. Nih, ke sini tidak ada spasi di bagian noken as, di bagian rocker arm nih. Tuh. Pokoknya rocker arm yang in dan rocker arm yang X ini tidak ada masalah. Tuh, di bagian rollernya. Ya. Tuh.
Setelah kita buka di bagian sini, nih, ya. Setelah kita buka di bagian sini, kita cek di bagian head. Noken as sudah kita lepas, ya. Nah, sedikit informasi untuk jenis motor ini. Untuk pembukaan di bagian noken as ini bisa dicolong kayak gini nih, tidak perlu dibongkar-bongkar. Bagian headnya tidak perlu, jadi kita bisa cabut. Klep. Ya, bisa dicabut kayak gini. Slep. Nah, dilepas. Buka noken as tanpa harus buka di bagian head, terkecuali kita mau bongkar ini nih, rocker arm. Kalau rocker arm mau tidak mau harus cabut head kalau untuk penggantian rocker arm, tapi kalau untuk buka di bagian noken as saja tidak perlu buka-buka di bagian head, ya, tidak perlu dicabut. Tadinya kita di sini mencari permasalahan, tadinya siapa tahu ringan, ya, tanpa harus memisahkan antara batangan bodi pada motor ini sendiri dengan mesin, ya, tadinya. Nah, kalau misalkan di bagian bearingnya tinggal kita colong kayak gini. Kalau misalkan dari ketengnya, tonjokannya kita colong dari sini tanpa harus bongkar full, ya. Kalau misalkan dari kipasnya bisa buka ganti kipasnya, misalkan. Kalau misalkan dari sebelah CPT, dari sebelah CPT saja yang dibongkar. Nah, setelah proses pemeriksaan di bagian CPT tidak ada masalah, di bagian noken as tidak ada masalah, di bagian rocker arm tidak ada masalah, di bagian kipas, di bagian bosingnya di bagian sana tidak ada masalah, ya. Di bagian rantai keteng tidak ada masalah. Di bagian tonjokan keteng ini emang bermasalah, ya. Di bagian tonjokan keteng ini sudah diganti, tapi setelah diganti suaranya masih ada, bukan di sini saja. Berarti permasalahannya setelah kita cek di bagian area CPT, di bagian head, di bagian sini, di bagian kipas, di bagian tonjokan keteng, di bagian keteng tidak ada masalah. Lantas apa yang bermasalah? Ya, di sini kita tertuju antara, apalagi kalau bukan di bagian antara blok silinder, di bagian piston dan boring, dan di bagian setang seher. Apalagi coba selain itu, karena untuk di bagian yang lainnya sudah kita cek, ya, sudah kita periksa, ternyata permasalahannya tidak ada untuk yang sesudah kita cek, terkecuali ini tonjokan keteng iya bermasalah, ini kita ganti, ya. Tapi setelah dinyalakan suaranya masih ada. Berarti permasalahannya antara boring dan di bagian kruk as, di bagian setang seher, bearing kruk as, dan di bagian piston. Ya, tapi kecurigaan besar ini permasalahannya di bagian piston, ya, di bagian piston dan setang seher. Tapi kalau misalkan setang seher, saya kira rasanya tidak mungkin, ya, karena motor ini belum begitu tua banget, ya. Tapi apa yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi, ya. Tapi kita tertuju permasalahannya piling sementara itu di bagian boring, ya. Karena motor ini kronologisnya baru dapat, ya, informasi dari yang punya motor baru dapat belum lama, ya, di bagian motor ini. Jadi untuk perawatan sebelumnya kurang tahu apakah pernah kekeringan oli, mungkin, ya. Apakah pernah kekeringan oli, ya, di motor ini? Apakah pernah kekeringan oli walaupun tidak ngebul, ya? Karena kelalaian, keteledoran yang punya motor sebelumnya, ya. Lama tidak ganti oli, alhasil motor kering, ya. Dan pergesekan di antara boring dan seher tidak terlumasi oli, maka terjadilah keausan di bagian seher dan di bagian boring. Bisa jadi boringnya baret dan di bagian boring dan piston sudah longgar, ya. Bisa jadi timbul suaranya dari situ, ya. Tapi feeling saya ini motor ini pernah kekeringan oli, mungkin, ya. Kalau misalkan pernah kekeringan oli, bisa jadi permasalahan di bagian boring. Pasti yakin di bagian boring, ya. Jadi kita bongkar mesinnya, kita lihat permasalahannya di bagian mana kira-kira, ya. Videonya kita skip dulu, nanti kita lanjutkan ke inti permasalahannya saja, ya. Nah, di sini
Ini berlanjut ya. Kita cek kira-kira kronologi permasalahan suara besrik seperti tadi berpusat dari mana ya. Ini sudah kita buka. Tuh. Ini tuh. Ya, sudah kita pisahkan dengan batangan bodinya dengan kerangkanya. Kita cek permasalahannya kira-kira di bagian mana. Pokoknya ini tidak jauh dari antara boring dan setang seher. Ya. Ya. Seharusnya untuk jenis motor ini ya. Nih, kalau rajin perawatannya, untuk kerusakan di bagian sini rasanya masih tidak mungkin ya, karena kondisi motornya belum begitu tua-tua banget. Kalau tidak akibat kelalaian pengguna motor, lalai proses penggantian oli, ya semprot lagi ya. Lalai proses penggantian oli dan berakibat seperti ini, suaranya kasar. Ya, tadi apa? Nah, lanjut kita buka, kita cek kira-kira masalahnya di bagian mana. Jika Anda penasaran, saya juga sama penasaran. Kunci 12 nih. Di bagian sini keraknya tebel ya. Kita coba lihat permasalahannya di bagian boring, apakah di bagian setang sehat. Kita buka, cekidot. Wah. Nih, ternyata kecurigaan selama ini kecurigaan saat pertama kita buka ternyata benar ya. Tuh, di bagian piston rusak, pistonnya rusak. Di bagian boring baret parah. Tuh, boring baret parah. Seker parah. Tuh. Atas bawah parah. Buka dek. Nah ya, di sini ya, motor ini padahal tidak ngebul sama sekali.
ya, motor tidak ngebul sama sekali. Kok bisa di bagian sehernya ini sampai rusak kayak gini? Nah, ini jawabannya simple. Jawabannya simple, tidak ada lagi terkecuali kelalaian pengguna motor. Proses penggantian oli, lalai penggantian oli, ya. Setelah suara berisik, langsung diganti oli. Nah, kalau misalkan sudah ada luka, ya, mau Anda ganti oli beberapa kali pun tidak akan kembali seperti semula, ya. Tidak akan kembali halus lagi mesinnya. Jangan harap kalau sampai sudah kekeringan oli, jangan harap motor suaranya halus, lembut, ya. Ini yakin sekali, ya. Pernah kehabisan oli, yakin. Ya, yakin sekali ini akibat pernah kehabisan oli. Nah, pakai kunci T8. Oh, bagian pinnya juga ini agak macet. Nah. Tuh, Brad. Pistonnya parah. Tuh. Tuh. Tuh, ya, pistonnya parah. Boringnya parah. Kita ini dulu. Kita lihat ini oversize-nya standar apa udah pernah sebelumnya, sudah pernah diganti apa belum. Ini pistonnya K81 masih ori bawaan pabrik. Tuh, K81. Tuh, masih ori. Coba pakai sigmat deh. Angkanya tidak terlihat, oversize-nya standar apa berapa. Nih, kita ukur di sini pakai sigmat. Masih standar. Masih standar. Kemungkinan motor ini belum pernah dibongkar sama sekali untuk di bagian mesin, karena untuk di bagian pistonnya ini masih original. Original bawaan unit asli K81. Nih, masih standar. Ya, ini sangat jelas sekali motor ini pernah kehabisan oli, ya. Jadi gini, walaupun motornya ini tidak ngebul, ya, tidak menjamin di bagian piston ini baik-baik saja. Buktinya ini, motor tidak ada asap sama sekali, tidak ngebul sama sekali, di bagian pistonnya rusak, ya. Tuh. Jadi logikanya kayak gini. Setiap motor ngebul pasti bermasalah di bagian piston atau di bagian ringnya atau di bagian boring, ya. Nih, pasti bermasalah, ya. Tapi setiap bermasalah di bagian boring atau di bagian piston, ya, belum tentu motornya ngebul. Contohnya seperti ini. Piston rusak bermasalah kayak gini, tapi motor tidak ngebul. Tuh, ya. Ini jelas nih permasalahannya di bagian sini akibat kekeringan oli. Nah, kita konfirmasi ke yang punya motor. Ya, Kak Jaja, Adit. Ya, motor iya. Pan Kak Jaja teh nyahoinya motor ieu karek menang lain. Nah, sebelumna motor ieu pernah kekeringan oli, kasatan oli, terus motorna gandeng, ya, tek langsung diganti oli. Nah, ya, diganti oli. Lamun geus pernah kekeringan oli sampai rusak di bagian seher, di bagian dia tanya, nek diganti oli beberapa kali kita narek tek bae mau leungit. Terkecuali di hadian di bagian dia di seherna diganti, terus di quarter boringna. Iya rusak parah eta paret. Nah,
Paren. Coba Yuk. kita pin itu. Urut ke keringan oli Ya ya. siapa itu nih? Seherna paling kayak 125. Ngorter 30.000. Bah, motor eta beta. Heeh. Ya di belakang Nah, pokoknya namanya Mana, Jing? Asal pada tanah, Bang. nih. Dosen tadi kan. Iya mah, yakin iya mah. Bagus, Bagus lah. Iya mah. Iya mah pasti mah yakin urut ke keringan oli. Itu salah deui. Di bagian setang, cek bagian setang ya. Setang bau. Itu masalah, masih mantep Itu tuh. anu narektek mau oli. Setang tidak ada masalah. Tuh. Masih mantep. Nah, jadi ini kronologi suara berisik seperti tadi. Ini yakin berpusat dari sini. Nih, dari sini. Ini sudah longgar. Kita coba lepas nih. Nah, ada pertanyaan kok di bagian pistonnya rusak tapi tidak ngebul. Nah, karena di bagian ringnya ini masih bagus, ringnya masih bagus karena ini akibat karena ini akibat kelalaian pengguna motor sebelumnya, kekeringan oli ya. Sebelum saatnya masanya seher rusak, ini dipaksa rusak karena tidak terlumasi oleh oli. Itu intinya. Jadi untuk ringnya ini masih bagus karena motornya tidak ngebul. Cuman di bagian sehernya yang bermasalah. Seher nanti bisa dinyapinnya. Tuh, longgar parah tuh. Tuh. Nah ini yang berisik nih. Iya. Tuh. Ini yang berisik parah. Piston dengan boring sudah longgar. Kalau dipasangkan bawahnya itu naon pin? Kuruk di quarter ya. Quarter. Naik 50. Iya overset standar. Naik ke 50. Lamun teka 25. Biasanya sabaraha? 25 lah. Tapi di dia mah jarang seher ukuran overset 25 mah. Jarang ganti. Lain maksudnya aja meta do proses memang kayak eta gitu. Mau bisa kudu diganti seherna. Iya. Ganti biasa. Ngalih cenah cek. Siap. Ini mah sudah parah tuh. Oke, kita kudu di quarter. Nya. Quarter. Quarter bara salah we nya bara. 30. 35 nya 30. Heman lah diganti seher tuh di quarter rumah. Ya proses. Seher mulai seher misalkan 125 misalkan beli sehernya. Quarter 30.000. Mending di quarter. Tuh. Longgar parah. Lumayan. Menurut sorangan. Tuh, longgar. Tuh. Nih. Parah. Baiklah, ini kita lanjutkan ya. Nih, untuk pistonnya ini sudah kita oversize. Ini naik jadi 50. Tadinya standar naik 50. Ya. Nah, ini sudah dilemer nih tuh. Sudah kinclong kembali. Ini udah kinclong kembali. Dan untuk di bagian klep ini sudah kita sekir, tinggal pemasangan, tinggal perakitan. Ya, tuh. Jadi ini masalahnya cuman di bagian piston saja, ya. Bagian piston dan boring akibat kelalaian telat ganti oli, ya. Untuk komponen yang lainnya tidak ada masalah. Cuman di bagian piston dan boring saja, boring dilemer, piston diganti, ya, dan tonjokan keteng. Nah, ini diganti. Nah, untuk pemasangan kita tidak videokan karena ini sudah sore, ya.
Ini sudah pukul 5 sore ya. Videonya pemasangannya, untuk pemasangan tidak kita videokan karena ini masih banyak pekerjaan. Itu juga, ini juga nih bit, ini belum selesai tuh. Jadi setelah terpasang, setelah hidup, nanti kita videokan hasil akhirnya saja ya. Untuk membuktikan, untuk meyakinkan saja bahwa permasalahan suara, kronologis suara seperti tadi itu permasalahannya ada di bagian piston saja ya, akibat telat ganti oli, pernah kekeringan oli. Baiklah, untuk pemasangan tidak kita videokan, kita skip, lanjut ke setelah menyala. Bye bye. Tinggal kita nyalakan, cuman motornya ini bensinnya habis, kering. Tadi untuk pencucian kita ambil dari tangki. Ini lagi beli bensin dulu. Untuk kabel semua sudah aman, sudah kita pasang seperti semula. Sensor-sensor sudah kita pasang, kabel-kabel sudah kita pasang semuanya. Kaji, kemana Kaji? Hei, kadang pecina doang. Kita masukkan bensinnya. Nih, dijamin ini suaranya lembut kembali. Nah, ini kita sebelumnya bensinnya kering, jadi kita kontak-kontak supaya si full pump bekerja optimal ya. Matikan lagi, kontak lagi, matikan lagi. Nah, karena sebelumnya ini sangat kosong bensinnya, kita tutup. Coba di engkol, dek, engkol salah. Lembut. Ini tadi diputer-puter nih sama yang punya motor nih. Untuk di bagian sini juga ini harus benar-benar pas. Kalau di bagian sini putarannya kurang pas, dirasakan menggunakan piling ya, kurang pas. Kalau pakai scanner ya akan terbaca tensionernya di angka berapa, berantakan apa tidak. Ini jangan terlalu masuk dan jangan terlalu keluar. Terlalu engkol deh. Segini cukup lah. Ini kalau menggunakan piling, ini akan terasa getarannya, normal dan tidaknya.
Tapi kalau menggunakan piling hanya orang-orang yang sudah terbiasa merasakan getaran mesin. Kalau belum terbiasa muter-muter di bagian sini dijamin berantakan nih. Ini mempengaruhi juga kalau terlalu masuk, terlalu keluar. Nah, kecilan. Ya. Ini mempengaruhi juga nih. Tuh. Ya, jadi suara mesinnya tidak terdengar. Hujan. Atasnya berjaringan, berisik. Ya. Atasnya berjaringan, berisik. Hujan lagi. Oh. Hujan. Tidak terdengar. Telah. Engkol. Ini setelah menyala seperti ini, nih ya. Ini kita endrain. Kita biarkan dulu beberapa menit supaya si piston dan boring supaya beradaptasi, ya. Karena piston baru dan boringnya sudah dilemer, kemungkinan si boring dan piston belum begitu pas, ya, masih agak berat. Jadi setelah menyala kayak gini, ini didiamkan dulu supaya si piston dan boring supaya lancar. Si piston geraknya supaya lancar. Jangan dulu dibesret-besret, jangan dulu dinaikkan RPM, ya. Bisa-bisa nanti kerja sia-sia. Setelah barusan naik gini digeber-geber, dinaikkan RPM, digas-gas pol, ya. Nantinya si piston dan si boring belum menyesuaikan, ya. Nanti berakibat motor akan berisik lagi dan akan ngebul lagi, ya. Gagal nantinya. Jadi kita diamkan dulu supaya lancar. Ya, bisa teman-teman dengarkan sebelumnya dan sesudah ini. Ini suaranya lembut kembali seperti baru. Tuh, tidak kedengar. Ya, suaranya lembut. Jadi buat ini saja, buat
tolak ukur perbandingan jika teman-teman menjumpai hal seperti tadi, suaranya berisik, ya. Langkah-langkah pengecekannya, pemeriksaannya, penganalisaannya seperti tadi, ya. Jika di bagian area CVT sudah dilepas semua, ya. Di bagian kipas dilepas, di bagian tonjokan keteng sudah dicek. Bertahap, pokoknya bertahap seperti tadi. Pertama kita lepas dulu tadi, ya, bisa teman-teman ikutin pengecekannya seperti tadi. Pertama bisa kita lepas dulu di bagian area box CVT, ya. Pergerakan di bagian area box CVT kita pending, kita lepas, ya, kita nyalakan. Jika masih berisik, ya, dicek ke komponen lainnya, bisa dari kipas, bisa jadi, ya, dari kipas sebelah sana. Setelah di kipas dibuka, dilepas, dinyalakan, masih berisik, ya. Selanjutnya kita curiga di bagian tonjokan keteng, ya. Tonjokan ketengnya bermasalah, pas dibuka tonjokan ketengnya benar bermasalah, ya. Benar bermasalah, saat kita tekan ke bawah, dipukul-pukul, dia naik ke atas. Tidak menekannya, tidak kokoh, tidak kuat, sudah lemah intinya di bagian tonjokan keteng. Nah, tonjokan keteng kita ganti, antisipasi sebelum terjadi parah nantinya, ya, bisa-bisa berakibat fatal. Jadi kita ganti. Setelah diganti, ya, ternyata masih berisik, ya. Selanjutnya kita penasaran, cek secara bertahap, buka di bagian rocker arm, di sini rocker arm dan setelan klep disetel. Setelah disetel, dinyalakan, masih berisik juga. Nah, selanjutnya kita curiga ke bearing noken as. Selanjutnya kita buka bearing noken as, dilihat. Untuk jenis motor ini, untuk pembukaan noken as, tinggal buka tutup ini, bisa dicolong dari sini, ya. Tidak mesti harus buka head kalau untuk buka noken as, terkecuali ganti rocker arm. Kalau untuk ganti rocker arm itu baru kita lepas head, ya. Setelah noken as dicabut, dicek, ternyata masih bagus. Nah, setelah proses pengecekan seperti tadi, ya, tidak ada komponen lagi yang menyebabkan motor menjadi berisik, terkecuali di bagian boring dan di bagian setang, ya. Nah, akhirnya kita runding-runding dengan yang punya motor, kita konfirmasi dengan yang punya motor maunya kayak gimana, atau kita lanjutkan, kita analisa, kita periksa, apa cukup sampai di situ saja, ya. Takutnya yang punya motor budgetnya kurang atau gimana, jadi kita konfirmasi dulu ke yang punya motor. Setelah kita konfirmasi ke yang punya motor siap untuk memperbaiki. Nah, akhirnya kita buka, kita bongkar, dan ternyata permasalahannya di bagian boring, di bagian seher, ya. Di bagian boring dan di bagian seher. Untuk noken as dan bearing kruk as ini masih aman, masih bagus. Nah, di sini pertanyaannya, ya, kok motor tidak ngebul, oli tadi tidak begitu berkurangnya, tidak begitu banyak, ya, tapi kok motor ini BA sehernya dan boringnya sudah kena. Nah, di sini kita telusuri, ya, kita tanya yang punya motor, bahwasannya motornya baru dapat, belum lama, ya, baru dapat, belum lama, bahkan baru beberapa hari, ya. Nah, di situ kita sudah dapat petunjuk, mungkin, ya, mungkin saja nih, perawatan sebelumnya untuk pemilik sebelumnya, ya, pernah mungkin kekeringan oli, ya, habis oli, ya, mungkin pernah kekeringan oli, habis oli. Nah, setelah kering, habis oli, timbul mungkin berisik. Setelah timbul berisik, nah mungkin, ya, yang punya motor sebelumnya langsung penggantian oli, ya. Setelah diganti oli, motor menyala, tapi berisiknya tidak sembuh, ya, tidak sembuh. Nah, mungkin prediksi saya seperti tadi, penyebabnya seperti tadi, sebab setiap masalah pasti ada penyebabnya, ya.
Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Ya. Penyebabnya ya seperti tadi. Pengguna motor sebelumnya mungkin pernah kekeringan oli, ya, sebelumnya. Dan tangan yang kedua sekarang, yang megang motor ini sekarang tidak mau tahu menahu, ya, kondisinya tidak tahu sebelumnya, dia dapat langsung berisik. Dikira sepele, dikira di bagian area bak CVT mungkin, atau di bagian kipas yang ringan-ringan, ya. Yang ringan-ringan, ternyata permasalahannya lumayan cukup berat, ya. Segini lumayan servis berat karena buka di bagian silinder dan silinder kop, gitu. Tapi kok motornya tidak ngebul? Nah, cukup mudah sekali jawabannya. Kok motornya tidak ngebul? Nah, jawabannya kayak gini. Di sini, ya, piston dan boring dan ring seher belum masanya untuk diganti, belum waktunya, bahkan masih bagus. Piston, ring dan boring bahkan masih bagus, ya. Cuman di sini terjadi paksaan. Terjadi paksaan, ya, yang mengakibatkan piston dan boring dan ring seher menjadi rusak. Nah, diakibatkan itu dipaksa oleh oli, ya, oli yang kering, tidak terlumasi oleh piston, tidak terlumasi pistonnya oleh oli, maka terjadilah piston dan boringnya rusak, ya, rusak karena terpaksa. Bukan pada masa waktunya harus minta diganti, bukan, karena ini terpaksa diakibatkan oleh oli yang kering sebelumnya mungkin. Nah, makanya motor tidak ngebul. Setelah dikasih oli, ya, ring seher kembali membuka, ya, ring seher kembali membuka. Tapi kalau untuk baret-baret di bagian seher dan di bagian boring tidak kembali seperti semula. Tapi kalau ring seher kan bergerak, terkena oli dia megar. Nah, ngebuka lagi, ya, makanya tidak terjadi ngebul. Nah, ini sekedar masukan. Teman-teman jika mau beli kendaraan sepeda motor, ya, tolonglah teliti, jangan menyepelekan hal yang berat disepelekan. Contohnya seperti ini, kerusakannya berat dianggap sepele. Pokoknya kalau berisik lebih baik ibaratnya terlihat lebih jelas, misalkan ngebul, ketahuan ngebulnya, berarti permasalahan jelas, berarti permasalahan jelas ada di bagian boring dan seher atau oli seal klep. Tapi kalau suaranya berisik, ya, kronologi suara berisik itu lumayan, untuk memperbaiki suara berisik itu lumayan biayanya, ya, lebih besar ketimbang memperbaiki motor ngebul saja, ya. Kalau ngebul saja bisa jadi ring seher sudah lemah, bisa kita ganti ring sehernya, kan ringan, ring sehernya murah, ya. Bisa jadi seal klepnya saja yang diganti, kan murah, ya. Kalau ring seher paling 60.000, 50.000 ringnya doang, ya. Seal klep paling 20.000, 25 seal klep, ya, murah. Tapi kalau berisik, ya, kalau suara berisik lumayan biayanya, ya, besar. Contohnya ini, piston diganti satu paket nih, piston satu paket pakai merek Aspira. Ini kurang tahu belinya di mana ini, karena di toko saya ini habis, kebetulan habis. Pakai merek Aspira, harganya 145 bit digital. Kan kalau satu paket segini mahal, 145.000, belum ngorter 35.000, ya, belum oli, belum packing, belum lem, jasa, lumayan. Untuk pembongkaran di bagian sini jasa 150.000, ya. Untuk pembongkaran di bagian boring, pokoknya di bagian boring ke depan, ya,
Untuk jasa keseluruhan lah, untuk bongkar sampai suaranya ini apa lembut kembali seperti ini 150, terkecuali kita belah mesin ganti setang seher ya. Ongkosnya nyampe, biaya jasa aja nyampe ke 250.000 kalau di daerah saya di sini. Nih suaranya lembut lagi. Ya, suaranya lembut. Ada suara tak 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 sedikit itu di bagian rumah roller tadi ya. Saat dibuka di bagian bosingnya sudah agak longgar sedikit, sudah ada longgar sedikit, cuman sedikit. Tapi kalau di bagian situ kata yang punya motor jangan dulu diganti. Ya, kalau diganti lumayan biaya harganya mahal. Rumah roller puli primer, rumah roller ya. Kalau yang ori lumayan harganya mahal. Kalau di pergantian di bagian rumah roller itu jangan pakai yang KW, pakai CKD, pakai imitasi, dijamin tidak akan awet. Ya. Kalau pakai yang imitasi di bagian rumah roller, dijamin tidak awet. 2 bulan 3 bulan langsung berisik lagi. Kalau di bagian rumah rollernya diganti pakai yang KW. Jadi disarankan dianjurkan penggantian di bagian rumah roller menggunakan yang ori. Ini ada suara sedikit tuh, tak 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 tak. Itu dari rumah roller, bosingnya sudah longgar. Kalau dari mesin ini dijamin sudah mantep. Tidak ada ngelitrik, tidak ada suara berisik, jadi lembut kembali seperti baru lagi ya. Nah, ini mungkin videonya cukup sampai di sini. Tinggal pemasangan box perapihan di bagian luar. Untuk di bagian sini ini sudah sudah rapi, tinggal pemasangan box. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ambil sisi yang baiknya dan buang sisi yang kurang baiknya ya. Silakan ambil sisi positifnya saja ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika berkenan silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Ya. Sebagai manusia biasa, pasti ada sisi kelebihannya dan sisi kekurangannya. Ya. Mohon dimengerti. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam sekali. Ini akhir pekerjaan pada hari ini ya, untuk memperbaiki motor ini. Penutup untuk hari ini. Ini sudah malam nih. Pukul 7 malam. Kalau dimatiin cahayanya nih gelap. Tuh, gelap. Udah malam. Nah, ini untuk yang punya motor, motornya sudah selesai, sudah menyala seperti baru lagi, sudah tidak berisik. Yang punya motornya
pulang mungkin. Besok sudah bisa diambil.